Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Saya Muhammad Izzah Fizullah ingin menerangkan tentang poligami dalam Al-Quran. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang mengetahui tentang apa itu poligami. Secara pengertian singkatnya, poligami ialah mempunyai istri yang banyak. Ada pada sebuah artikel yang pernah saya baca disebutkan di situ bahwa poligami itu tidak pernah usai diperbincangkan dari dulu sampai sekarang. Dan disebutkan juga dari artikel itu, ya bisa poligami bisa dilihat dari berbagai perspektif atau beberapa pandangan, berbagai pandangan seperti perspektif sosial budaya atau juga hingga sampai ke perspektif teologi tafsir. Dan tentu saja artikel ini berfokus tentang bagaimana ulama dari dulu hingga sekarang memperbincangkan soal poligami. Bagaimana tafsir mereka terhadap Quran surat An-Nisa ayat 3 yang secara tekstual menyebutkan soal poligami. Tapi menariknya, setelah ditelusuri ternyata tidak ada pandangan yang tunggal atau pandangan yang sesungguhnya bahwa tentang kebolehan poligami dalam konteks sekarang. Bahkan ada juga yang pro tanpa syarat, bahkan boleh bagi seorang suami untuk berpoligami hingga dengan 9 istri secara sekaligus, seperti yang dilakukan Rasulullah pada zaman dahulu. Ada yang setuju poligami dengan persyaratan yang ketat, dikatakan tidak setiap orang boleh berpoligami. Dan juga ada kelompok yang tidak memperbolehkannya. Tidak ada yang membolehkannya. Kelompok yang mendukung maupun yang menolak poligami sama-sama bersandar pada dalil normatif Al-Quran dan sejarah keluarga Nabi Muhammad SAW. Jika ulama yang satu mengutip suatu ayat untuk membolehkan poligami secara mutlak, maka datanglah ulama lain juga membawakan ayat yang sama untuk menolak poligami. Ayat yang biasanya dikutip atau ayat yang sering dikutip sebagai dalil kebolehan poligami adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Berbunyi, wa in haftum bismillahirrahmanirrahim, wa in haftum alla tuqsitu fil yatama, yang artinya dan jika kamu tidak takut akan dapat berlaku adil terhadap anak yatim, yang sehingga kamu itu sulit untuk menghadapi mereka, lalu kamu pula akan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini, fa in hiftum, maka kawinilah. Apa dengan arti siapa? Tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a, yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu 2, 3 atau 4 orang. Jadi boleh 2, boleh 3 atau 4, tapi tidak boleh lebih dari itu. Berarti tidak boleh lebih dari itu.
fa'in hiftum alla ta'dilu. Kemudian jika kamu tak akan dapat berlaku adil di antara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah, fawahidatan, maka hendaklah seorang saja yang kamu kawini. Atau hendaklah kamu membatasi pada malakat aimanukum, hamba sahaya yang menjadi milikmu, karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya. Dalika, yang demikian itu, maksudnya mengawini 4 orang istri atau seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya. Adna, lebih dekat kepada Allah ta'ulu, tidak berbuat aniaya atau berperilaku zalim. Ayat yang tadi saya bacakan itu diberi pemahaman lain oleh kelompok yang kontra poligami, bahwa betapa tidak mungkinnya seorang laki-laki berbuat adil pada banyak istri. Dengan demikian, ayat itu menurut kelompok yang kontra justru bukan untuk memperbolehkan poligami, melainkan untuk menegaskan ketidakmungkinannya seorang lelaki berpoligami, atau ketidakmungkinannya seorang laki berperilaku adil terhadap istri-istri yang banyak. Untuk mengukuhkan argumennya, pihak yang kontra poligami mengutip ayat lain, yaitu ayat An-Nisa ayat 129 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walang tastati'u an ta'dilu, dan kamu sekali-kali takkan dapat berlaku adil. Artinya bersikap sama tanpa berat sebelah. Bainan nisa'i, di antara istrimu dalam kasih sayang maupun hal-hal yang lain. Wala harastum, walaupun kamu amat menginginkan demikian. Fala tamilu kullal maili, sebab itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada wanita yang kamu kasihi itu, baik soal giliran maupun dalam soal pembagian nafkah. Fatadaruha, seperti hingga kamu tinggalkan wanita yang tidak kamu cintai. Kal mu'allaqati, seperti bergantung janda tidak bersuami pun bukan. Wa in tuslihu, dan jika kamu menggandakan perjanjian, yakni dengan berperilaku adil dalam mengatur gilirannya atau pembagian nafkahnya, dan menjaga tattaku, dan menjaga diri dari perbuatan kecurangan, fa innallaha kana ghafura, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap kecenderungan yang terdapat dalam hatimu. Rahima, lagi Maha Penyayang kepadamu dalam masalah tersebut. Ayat itulah yang kerap menjadi titik pijak ulama dalam membicarakan poligami dalam perspektif Islam. Studi ini menelisik argumen yang dipakai ulama untuk menerima poligami secara mutlak dan menerima poligami dengan sejumlah persyaratan, bahkan sampai ke kelompok yang menolak poligami secara mutlak. Mungkin itu saja yang saya terangkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.